Kita bahas soal retreat Ketua DPRD se-Indonesia. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545 atau di 0813 9939 9888. Dan kami sudah bersama juga dengan Guru Besar Ilmu Pemerintahan dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Profesor Johermansyah Johan. Wawancara Pro 3. Prof Jo, selamat pagi. Halo Bang Zeni. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof Jo. Prof Jo, ini kalau dari pendapat para pendengar kita yang kita tampung begitu ya. Ini kan ada satu materinya mengenai bagaimana membangun integritas pimpinan di daerah termasuk kan DPRD begitu. Ya. Nah, kalau masyarakat melihatnya kalau integritas terkait dengan masalah korupsi juga ini, Pak Jo. Betul. Karena kalau dari data ICW saja ternyata sepanjang 2025 itu ada 545 anggota DPRD di Indonesia terkait dengan kasus korupsi. Nah, sejauh mana retret seperti ini juga bisa ada manfaatnya melakukan pencegahan soal itu? Ya. Nah gini, jadi kalau retreat ini kan sebetulnya kan adalah training, pelatihan khusus untuk penguatan kapasitas atau capacity building lah. Ya. Nah, bisa kompetensinya, ya, sikap mental, perilaku, attitude, lalu juga substansinya terkait kompetensi, dan kemudian juga menyangkut dengan soal-soal integritas, ya, bisa juga diberi penguatan-penguatan, terutama pembekalan misalnya terkait dengan kebijakan anti korupsi. Ya. Nah, itu kan sekarang nih lagi juga rencananya mau dikasihkan kepada para ketua dewan. Sebelumnya kepala daerah juga sudah diberikan pembekalan tentang anti korupsi. Ya, tapi masih ada 11 yang kena. Sekda juga udah dikasih itu, dikumpulin juga retreat kan. Nah, tapi juga ada lagi sekda yang kena, misalnya kayak gitu loh. Jadi gini, nah itu memang karena kita kan tidak bisa juga mengandalkan satu track ya dalam soal penanganan pencegahan korupsi ini. Jadi kalau misalnya ya capacity building, pemberian pengetahuan pemahaman tentang anti korupsi, oke. Tapi yang juga lain yang juga penting, kontrol dan pengawasan juga menjadi penting. Jadi jangan juga pengetahuan sudah dimiliki, tapi kontrol dan pengawasan lemah. Ya, nah kemudian pembinaan juga Bang, pembinaan dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik, ya. Nah itu kan juga harus ada pedoman-pedoman, harus ada arahan dan harus ada SOP, ya, regulasi. Nah ini juga penting. Jadi maksud saya multi track Bang. Nah, jadi ini hanya salah satu track saja. Kalau hanya dengan ini mengandalkan lalu kemudian nggak terjadi OTT, ya kan? Nah itu nggak mungkin lah. Ya, membangun integritas dalam 5 hari itu sulit ya, Pak Jo ya. Benar-benar itu kan perlu perubahan sikap mental, perilaku. Ya kan, mulai dari rekrutmen menjadi anggota dewan udah benar belum? Nah misalnya kalau mau jadi anggota dewan, lalu kemudian main politik uang, lalu kalau jadi anggota dewan kan juga perilakunya membalikin modal juga. Ya, kan? Ujungnya biaya politik yang tinggi juga penyebabnya itu ya Pak Jo ya? Susah juga, jadi kita nggak bisa hanya pakai satu metode, satu cara. Perbaikan sikap mental itu ya mulai dari awal nih, perbaikan pendidikan bangsa lah kalau kita mau serius ya, dari sekolah, dari lingkungan rumah tangga sampai terdidik dan masuk ke politik juga, dunia politiknya bersih. Sistemnya diperbaiki begitu ya, sistem politiknya Pak Jo ya. Memerlukan waktu lah Bang. Tapi kita sebagai effort usaha tidak ada salahnya begitu ya Pak, retreatnya ya. Kita apresiasi lah usaha namanya. Tapi jangan jadiin ini jadi proyek Bang. Nah itu. Nah, Anda juga bisa berkomentar silakannya di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545 atau di 0813 99399888. Nah, kalau kita lihat nih ya dari kepala daerah yang sudah dilantik kemarin lah, hasil pemilu kemarin sudah 11 yang kena OTT KPK. Ada anggota DPRD juga. Kan publik mempertanyakan, DPRD itu kan punya fungsi pengawasan ya, Pak Jo ya, terutama untuk proyek-proyek pengadaan barang dan jasa juga kan begitu kan. Nah, mereka itu berjalan atau tidak sih fungsi pengawasannya sebenarnya Pak DPRD ini, Pak?
Nah, sebetulnya gini, DPRD itu kan 3 fungsinya, Bang. Satu, legislasi, membuat regulasi lokal ya, terutama perda. Yang kedua, fungsinya adalah budgeting, fungsi penganggaran. Nah, jadi APBD diketok palunya itu oleh atas dasar kewenangan DPRD. Ya. Setuju nggak ini anggarannya untuk ini, untuk itu? Nah, DPRD lah yang meng-approve-nya ya. Kalau terlalu besar atau tidak efisien, muluk-muluk, itu DPRD bisa coret. Nah, yang ketiga fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Nah, DPRD mengawasi pelaksanaan kebijakan. Ya. Itu pengawasan politik nih, Bang. Nah, jadi kalau pengawasan teknis administrasi dia nggak sampai ke situ. Ya, ada BPKP Nah, atau BPK itu begitu. ada BPKP, BPK, internal control, eksternal control, sama inspektoratnya sendiri. Jadi, ke pengawasan politik. Jadi kalau ada laporan masyarakat, pengaduan-pengaduan, ini ada potensi korupsi, nah dia bisa menyoal di ruang publik ya. Nah, sehingga itu menarik atau menjadi atensi bagi aparat pengawasan internal pemerintah dan eksternal untuk turun, katakanlah begitu, berdasarkan masukan atau expose dari Dewan. Di situ aja sih dia sebetulnya perannya. Lebih kepada pengawasan politik pelaksanaan anggaran lah begitu ya, Pak. Betul, Jo, betul. ya. Dan perencanaan anggaran juga termasuk kan kenapa anggaran rencana melewat pintu dia. Maju, ada Pak Sowan di Samarinda. Pak Sowan, pagi. Selamat pagi. Iya. Pagi, silakan Pak Sowan. Terima kasih. 5 hari ini saya kira itu adalah upaya ya. Tidak efektif itu. Sering saya katakan itu, Pak Jaini, Pak Prof tadi mengatakan, ya ini usaha lah ya. Semangat kebangsaannya dilakukan bukan dalam waktu sekian pendek ini dari sekolah. Itu kan Pak Prof bilang begitu tadi ya. Saya memperhatikan ini kebijakan yang salah ditetapkan beberapa puluh tahun yang lalu dan ketemu sekarang, dan untuk memperbaikinya perlu waktu yang sama, mungkin lebih. Kan hilangnya P4 di sekolahan itu kan masalah itu. Itu kan itu masalah. Nah, sekarang ini kan orang-orang DPR, anggota-anggota DPR ini orang-orang kebanyakan orang-orang bisnis, bukan berasal daripada birokrat yang tidak mengerti tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini kan persoalan. Selama ini kan jadi dianggap DPR itu adalah ladang mereka berusaha. Di sana mereka mengumpulkan pundi-pundi uang, kepingan-kepingan uang untuk masa depannya lagi, membangun partainya dan membangun dirinya sendiri. Seperti itu kan yang kita lihat ya. Jadi saya memperhatikan ini, kita jangan salah garuk lah ya dalam persoalan ini. Kita ini menggaruknya salah. Nah, kembalikanlah P4 itu ke sekolahan, kembalikan P4 itu kepada pegawai-pegawai negeri itu, ASN, kepada guru dan sebagainya. Pulangkan ke sana. Jiwa besar lah kita mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Kita harus punya jiwa besar. Jadi kan sementara ini kan kita terlalu kerdil untuk mengakui kehebatan pada Orde Baru yang lalu. Terlalu dangkal pengetahuan kita tentang pemahaman tentang kebangsaan. Ini yang saya betul-betul saya tidak paham ya. Saya ini adalah Manggala. Dan saya adalah pensiunan pegawai negeri dengan eselon 2. Saya nggak punya apa-apa. Nah, ini kan, tapi anak saya mau jadi anggota DPR. Jangan saya bilang begitu. Karena di situ kau berbuat baik, nanti orang lain yang berbuat, kau yang kena. Baik, Pak Sowan. Jangan. Nah, terakhir saya katakan, Prof, ini usulan tentang mungkin salah satu upaya kita ya. Pengesahan undang-undang perampasan aset itu perlu dilakukan. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pagi. Waalaikumsalam Pak Sowan. Berikutnya Pak Manohara di Bali. Pak Manohara, pagi Pak. Halo. Ya, silakan langsung saja Pak Manohara. Bang, pulsanya jalan terus nih Bang. Kenapa Pak Manohara? Dipotong lah. Saya ini alumni UNED Bang, yang tahu tentang administrasi. Di dalam hal menjadi seorang pemimpin harus pilih bibit bobot dan harus pegang kejujuran Bang. Ya, jadi dari pemimpin kalau bisa, misal pemimpin dikatakan misalnya dia maju, kalau dia bisa mensejarahkan rakyatnya yang dipimpin itu loh Bang. Ini faktor kejujuran itu yang saya utamakan, walaupun setinggi apapun titelnya, tapi kalau orang itu tidak jujur dan
pasal ke sila pertama udah dirubah, keuangan yang maha kuasa, sulit Bang. Makanya sekarang harus pilih bibit bobot yang bisa memimpin perusahaan kabupaten atau provinsi. Itu yang saya harapkan Bang. Baik Pak Manohara. Track recordnya itu yang Bang yang saya harapkan. Terima kasih banyak ya Pak Manohara ya. Manohara marahnya Bang Liban. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat pagi. Berikutnya ada Pak Putra di Flores. Pak Putra, pagi Pak. Oke, selamat pagi Pro 3. Silakan langsung saja Pak Putra. Oke, kalau menurut saya 5 hari itu waktunya tidak cukup ya. Ya. Karena ya saya rasa ini merupakan salah satu kalau bisa dikaji ulang ya, karena ya gimana ya, karena pemimpin daerah aja ditangkap tangan itu banyak sekali itu. Ya. Padahal terhitung itu dalam kurun waktu beberapa bulan saja ya tah. Dan apalagi sekarang itu kan dengan banyak anggaran yang dipotong kan, ya dengan adanya perang dan lain sebagainya, dengan hal-hal seperti ini perlu dikaji ulang begitu. Jadi seperti itu. Baik, Pak Putra, terima kasih banyak ya Pak Putra ya. Prof, rata-rata memang semuanya kalau ditarik ke benang merah soal integritas semua ini. Prof, silakan Prof, jadi tanggapi. Betul. Iya, saya kira begitu. Jadi pemimpin yang jujur atau ada basic ideologi yang kuat ya, apa P4 atau PMP atau apa namanya ya, pendidikan karakter bangsa. Lalu juga teknis mewujudkannya harus berulang-ulang ya, harus dari awal, jangan hanya cuma 5 hari lah. Jadi ini sebetulnya concern publik kan, concernnya para warga negara, masyarakat banyak. Nah saya kira jadi dengan begitu ini untuk memasukkan, penting ini Bang. Jadi maksudnya saya gini, dari segi untuk penguatan kapasitas, ya capacity building, kalau Dewan itu sebetulnya dia sudah punya diklat yang cukup komplit Bang. Jadi begitu dia awal dilantik, sudah masuk dia ke diklat. Saya menjadi pengajar diklat namanya kalau yang provinsi DPRD provinsi termasuk ketua-ketua di Jakarta dipanggil, dan narasumbernya narasumber nasional seperti kami. Lalu kemudian juga di kabupaten kota dipanggil ke ibu kota provinsi, didiklatkan. Lalu ada lagi diklat-diklat fungsional, diklat-diklat teknis. Dewan itu cukup banyak, dan bahkan menjadi hak dewan untuk mendapatkan diklat gitu loh ya kan. Dibunyikan undang-undang dan di peraturan pemerintah. Nah, jadi bukan hanya 5 hari, kesan publik kan retreat ini seolah-olah ketua dewan itu cuma sekali doang 5 hari. Sebetulnya tidak. Dewan ya seluruh Indonesia itu malah cukup baik pola diklatnya. Itu masuk langsung di diklat. Sesudah 6 bulan diklat lagi. Nanti ada lagi diklat tahunan. Ada lagi diklat teknis-teknis. Bagaimana penguatan dia dalam menyusun anggaran yang baik gitu ya. Dan sebagainya Bang. Jadi artinya gini, supaya publik juga paham bahwa Dewan itu dari segi peningkatan capacity buildingnya sudah cukup teratur lah gitu lah. Itu maksudnya. Baik. Nah Pak, satu lagi kan yang menjadi fokus utama dari retreat ini kan adalah bagaimana menyamakan persepsi dan juga pelaksanaan antara program pembangunan pusat dan daerah begitu ya. Ini kan sudah jadi masalah utama nih. Nah fungsi DPRD atau ketua DPRD untuk menyelaraskan itu dengan kepala daerah harusnya bagaimana itu Pak? Nah, kan ini relasi pusat daerah. Ada pemerintah atasan namanya pusat, ya, bahkan juga provinsi kalau bagi kabupaten dan kota. Bagaimana supaya terjadi koordinasi, sinkronisasi, sinergitas antar program pusat dan program daerah. Nah, lalu itu bisa dilihat misalnya dari segi perencanaan dan penganggaran. Ya, jadi pusat misalnya kepentingannya apa, kepentingan strategis nasional, prioritas nasional, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan infrastruktur. Nah, itu lalu dianggarkan. Kemudian provinsi memberi dukungan untuk juga mensinkronkan kegiatan-kegiatan dan programnya, termasuk kabupaten dan kota. Sederhananya gini Bang, kalau misalnya pusat bikin waduk yang besar dengan proyek yang triliunan rupiah, dukungannya irigasi yang bersifat sekunder, bersifat tersier. Itu daerah. Gitu. Begitu juga jalan, jembatan yang besar, ada lagi jalan-jalan yang provinsi, jalan kabupaten kota. Nah, ini yang harus diparalelkan. Nah, itu sekarang momennya dapat karena pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah kan tahun yang sama. Pelantikannya juga nggak terjauh berbeda. Presiden bulan Oktober,
2024, lalu mereka Februari 2025 ya kan rata-rata dilantiknya, sehingga mensinkronkan antara RPJMN-nya nasional dengan RPJMD daerah bisa dilakukan. Disitulah disusun perencanaan yang terindikasi terpadu. Itu memang sudah potensinya baik, tinggal bagaimana yang dilaksanakan implementasinya. Ini yang harus kita lihat sama-sama supaya jangan ke sana kemari juga, ke sana daerah ke sini, ya itu harus tidak sinkron begitu ya, Prof Jo. Sinkron, betul. Baik kalau begitu, Prof Jo, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Iya Bang, sama-sama. Selamat pagi, Prof Jo.